Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prastiwati. Di sini saya sebagai anggota dari kelompok 7 dari mata kuliah Hukum Pasar Modal. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya yang bernama Ria Oktaviandra. Nah, adapun tujuan kami dalam pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah, yaitu mata kuliah Hukum Pasar Modal, yang mana dosen pengampunya Ibu Anggita Anggriana SHMH. Mengenai pembahasan materi pada kesempatan kali ini, di sini kami mengangkat sebuah materi yang berjudul perusahaan go public. Nah, dari perusahaan go public ini yang kami membagikannya menjadi 3 poin yang akan kami sampaikan. Yang pertama, apa pengertian dari perusahaan go public itu? Yang kedua yaitu asas dan dasar hukum dari perusahaan go public. Dan yang ketiga yaitu penerapan prinsip good corporate governance pada perusahaan go public. Dari 3 poin tersebut, di sini saya hanya akan membawakan 2 poin, yaitu pengertian dari perusahaan go public, dan yang kedua asas dan dasar hukum dari perusahaan go public. Baiklah, langsung saja kita masuk pada poin yang pertama. Apa itu pengertian dari perusahaan go public? Pada hakikatnya, go public ini secara terjemahannya adalah proses perusahaan yang go public atau pergi menuju ke masyarakat. Artinya, perusahaan tersebut memasyarakatkan dirinya, yaitu dengan jalan memberikan sarana bagi masyarakat untuk masuk dalam perusahaannya dengan cara menerima penyertaan masyarakat dalam usahanya, baik dalam bidang pemilikan atau dalam penetapan kebijakan dalam pengelolaan. Menurut Dr. Peter Salim, dalam The Contemporary atau pengertian lainnya, go public ini sering disebut dengan penawaran umum, yaitu suatu kegiatan penawaran saham yang dilakukan oleh perusahaan atau emiten untuk menjual saham atau efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan dalam pelaksanaannya. Artinya di sini go public ini menjual saham kepada perusahaan ke para investor dan memberikan saham tersebut untuk diperdagangkan di dalam pasar saham. Pengertian go public sendiri ini bisa diartikan sebagai istilah yang dipakai oleh perusahaan untuk mengizinkan masyarakat memiliki perusahaan tersebut dengan cara membeli saham. Go public ini merupakan gaya baru yang digunakan para investor dalam sebuah perusahaan tanpa bersusah payah untuk membangun perusahaan itu dari nol. Untuk contoh perusahaan yang go public di sini adalah Facebook. Dalam istilah pasar modal, go public ini sering disebut dengan IPO, yaitu Initial Public Offering, yaitu sebuah penawaran pasar perdana kepada masyarakat. Perusahaan memiliki berbagai alternatif sumber pendanaan, baik yang berasal dari dalam maupun yang dari luar perusahaan. Alternatif pendanaan ini dari perusahaan dalam umumnya dengan menggunakan laba. Sedangkan alternatif pendanaan di luar perusahaan dapat berasal dari kreditur berupa hutang. Pembiayaan bentuk lain atau dengan penerbitan surat-surat maupun pendanaan yang bersifat penyertaan dalam bentuk saham. Pendanaan melalui mekanisme ini umumnya dilakukan untuk menjual saham kepada masyarakat atau yang kita sering kenal dengan istilah go public. Dari beberapa pengertian tersebut, di sini terdapat pendapat oleh seorang ahli, yaitu Sumantoro. Nah, Sumantoro ini menjelaskan bahwa pada hakikatnya go public ini secara terjemahannya adalah proses perusahaan yang go public atau pergi ke masyarakat. Nah, artinya di sini perusahaan itu memasyarakatkan dirinya untuk memberikan sarana kepada masyarakat untuk masuk ke perusahaannya, yaitu dengan cara menerima penyertaan masyarakat dalam usahanya, baik dalam kepemilikan maupun dalam penetapan kebijakan pengelolaan perusahaannya. Dengan go public tersebutlah perusahaan itu dapat menawarkan partisipasinya kepada masyarakat dalam bentuk permodalan atau memiliki saham perusahaan, dan sebagai akibat ikutannya di sini adalah pemilik saham perusahaan ikut menentukan kebijakan pengelolaan perusahaan. Kemudian masuk pada poin yang kedua, yaitu dasar hukum dan asas-asas dari perusahaan go public.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal di dalam bab 1 tentang Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 13 menyebutkan bahwa pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek dan profesi yang berkaitan dengan efek. Munir Faudi mengartikan pasar modal ini sebagai suatu tempat atau sistem bagaimana caranya dipenuhi kebutuhan-kebutuhan akan dana untuk suatu modal perusahaan yang merupakan pasar bagi tempat orang-orang membeli dan menjual surat efek yang baru dikeluarkan. Dengan demikian, pasar modal ini berarti suatu pasar di mana terdapat dana jangka panjang baik utang maupun modal sendiri yang diperdagangkan. Di sini dana jangka panjang ini bersifat utang, biasanya disebut dengan obligasi. Sedangkan jangka panjang berbentuk modal sendiri disebut sebagai saham. Nah, di sini terdapat dua hal secara garis besar yang melatar belakangi adanya perusahaan GoPublic, yaitu hal yang berkaitan dengan aspek finansial maupun non-finansial. Yang pertama, aspek finansial ini, perusahaan ini melakukan GoPublic untuk refinancing atau restrukturasi permodalan, yaitu dengan meningkatkan permodalan, memperbaiki struktur keuangan perusahaan. Kemudian kedua, aspek non-finansial, perusahaan melakukan GoPublic ini untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, meningkatkan profesionalisme dalam rangka pemasaran perusahaan melalui ekspansi bisnis atau dengan perluasan usaha, investasi baru dan mengambil alih usaha lain. Nah, dari paparan tersebut, dasar hukum pelaksanaan GoPublic ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal yang selanjutnya disebut dengan UU PM, merupakan payung hukum bagi keberadaan dan pelaksanaan pasar modal di Indonesia. Pasar modal bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan nasional, dan stabilitas ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang di dalamnya mencakup beberapa pasal yang berkaitan dengan GoPublic, diantaranya pasal 1 ayat 15, yaitu berbicara tentang penawaran umum. Penawaran umum di sini merupakan suatu kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya. Kedua, pada bab 9 pasal 70 sampai 84 yang mengatur mengenai emiten dan perusahaan publik. Mengingat pasar modal ini merupakan sumber pembiayaan dunia usaha dan sebagai wahana investasi bagi pemodal yang memiliki peranan strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, kegiatan pasar modal tentu perlu mendapat pengawasan agar dapat dilaksanakan secara teratur, wajar, dan efisien. Pada pasal 4 Undang-Undang Pasar Modal menjelaskan maksud pasal 3 ayat 1 yang mana kewenangan Bapepam atau Badan Pengawas Pasar Modal dan lembaga keuangan ini bertujuan untuk pembinaan, pengaturan, dan pengawasan oleh Bapepam dengan tujuan menciptakannya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Dari pemaparan yang telah saya sampaikan di atas, di sini kami menemukan beberapa asas yang berkaitan dengan kegiatan dalam pasar modal. Yang pertama, pasar yang teratur adalah suatu keadaan pasar di mana di dalamnya terdapat pengelola pasar dan adanya aturan main yang baku. Para pelaku atau pemain ini dalam pasar tersebut harus mengetahui dan mematuhi aturan tersebut. Yang kedua, pasar yang wajar. Di sini merupakan suatu keadaan pasar di mana hubungan dalam penentuan harga dipengaruhi oleh supply dan demand atau permintaan dan penawaran, dan bukan merupakan hasil rekayasa atau manipulasi pasar.
Untuk dapat dikatakan pasar yang wajar, maka harus dipenuhi syarat bahwa harga tidak didominasi oleh salah satu pihak saja. Berapapun harga yang terjadi, tidak ada intervensi baik oleh pemerintah, pihak-pihak penyelenggara, dan perusahaan yang menciptakan harga yang semu untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan kepentingan investor. Dan yang ketiga adalah pasar yang efisien. Pasar yang efisien ini didasarkan pada teori market efisien yang menyatakan bahwa pergerakan harga saham akan selalu bergerak bila distribusi informasi ini menyebar ke pasar secara merata. Sehingga harga yang tercipta merupakan refleksi dari harga pasar yang benar. Berarti di sini faktor distribusi informasi yang menyebar dan diterima oleh masyarakat atau investor atau pasar secara merata akan menghasilkan pembentukan harga yang wajar. Baiklah, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan dari pengertian perusahaan go public dan dasar hukum serta asas-asas dari perusahaan go public. Selebihnya untuk poin berikutnya, prinsip good corporate governance ini akan dilanjutkan oleh pemateri kedua, yaitu Rio Octaviandra. Kepadanya saya persilahkan. Nama saya Rio Octaviandra dari kelompok 7. Jadi di sini saya akan melanjutkan dari pemateri pertama, yaitu tentang prinsip good corporate governance. Jadi itu good corporate governance itu adalah prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang dibangun untuk menciptakan kepercayaan stakeholder terhadap perusahaan. Prinsip ini diambil dari good governance atau tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Good corporate governance dipercaya sebagai praktik terbaik dalam sistem ekonomi pasar untuk mendorong persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif. Pedoman umum good corporate governance bukan merupakan aturan hukum yang mengikat, melainkan etika yang menjadi acuan bagi semua perusahaan hukum dalam menjalankan bisnis secara baik. Didasarkan pada 3 pilar utama, yaitu negara sebagai pembuat peraturan perundang-undangan dan penegak hukum untuk menunjang iklim usaha yang sehat, efisien, dan transparan. Yang kedua, dunia usaha sebagai pelaku pasar yang merupakan menerapkan GCG sebagai pedoman dasar menjalankan perusahaan. Yang ketiga, masyarakat sebagai pengguna produk atau jasa dan pihak yang terkena dampak dari keberadaan perusahaan berperan sebagai melakukan kontrol sosial secara objektif. Yang A, transparansi. Perusahaan harus menyediakan informasi yang relevan serta mudah diakses dan dipahami oleh stakeholder, termasuk hal-hal penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. Pedoman pokok transparansi ini meliputi: pertama, perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat dibandingkan serta mudah diakses oleh stakeholder. Yang kedua, informasi yang harus diungkapkan meliputi visi, misi, sasaran usaha, dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem pelaksanaan GCG, serta kejadian penting yang memenuhi kondisi perusahaan. Yang ketiga, prinsip keterbukaan yang dianut. Perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi. Yang keempat, kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada stakeholder. Yang selanjutnya, B, akuntabilitas. Yang pertama ini penetapan rincian tugas dan tanggung jawab setiap organ perusahaan dan seluruh karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai dan perusahaan dan strategi perusahaan. Yang kedua, meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya
dalam pelaksanaan GCG. Yang ketiga, kepastian adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan. Yang keempat, kepemilikan ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran perusahaan serta memiliki sistem reward dan punishment. Yang kelima, setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku yang telah disepakati. Selanjutnya, yang C yaitu tanggung jawab. Perusahaan ini harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta menjalankan tanggung jawab masyarakat dan lingkungan untuk mendukung kesinambungan. Yang pedoman prinsip pokok ini yaitu yang pertama, organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan peraturan perusahaan. Yang kedua, perusahaan harus menjalankan tanggung jawab sosial, antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan. Selanjutnya, independensi. Untuk menjalankan GCG, perusahaan harus dikelola secara independen, sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak pula diintervensi oleh pihak lain. Yang pertama, masing-masing organ perusahaan harus menghindari dominasi, tidak terpengaruh kepentingan tertentu, bebas dari konflik of interest, dan segala terpengaruh atau tekanan untuk menjamin pengambilan keputusan yang objektif. Yang kedua, masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan dan tidak saling melempar tanggung jawab. Yang terakhir dari ini kewajaran dan kesetaraan. Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus memperhatikan kepentingan pemegang saham dan stakeholder. Jadi menyampaikan kesetaraan, pedoman pokok ini prinsipnya adalah yang pertama, pemberian kesempatan kepada stakeholder untuk memberikan masukan dan penyampaian pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing. Yang kedua, perlakuan yang serta dan wajar kepada stakeholder sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan. Yang ketiga, pemberian kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan sara, gender, dan kondisi fisik. Tujuan dari perusahaan go publik untuk menerapkan GCG itu ialah yang pertama, mendorong pemberdayaan, kemandirian, profesionalisme, dan objektivitas organ perusahaan dalam membuat keputusan dan dalam menjalankan tindakannya agar selalu dilandasi oleh transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kesetaraan dan serta kewajaran dan prinsip kehati-hatian serta terhadap peraturan perundangan yang berlaku. Yang kedua, meningkatkan kinerja daya asing perusahaan dalam industri infrastruktur nasional maupun internasional. Yang ketiga, mendorong terciptanya hubungan dan lingkungan kerja yang baik, kondusif, dan profesional di antara organ, perusahaan, karyawan, dan masyarakat lingkungan. Yang keempat, menghindari praktek yang melanggar etika bisnis, seperti menghindari adanya bantuan kepentingan, penyelewangan, pernyataan palsu, pemberian suap, dan diskriminasi. Yang terakhir, mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan investasi atau penanaman modal asing langsung, foreign direct investment dalam industri infrastruktur. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.